Hai semuanya, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku ingin membagikan salah satu menu untuk buka puasa atau bisa dijadikan sebagai takjil. Ini lemper ikan atau lalampa isi ikan. Ini enak banget dan hasilnya juga banyak. So sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe ya. Selamat menonton. Jadi ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan. Ada 1 kg beras. Ini berasnya dimix dengan beras ketan, 2 siung bawang putih dan 1 ruas jahe, 1 ekor ikan cakalang yang sudah digoreng dan 1 bungkus sohun. Dan untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga kemiri, ada daun pandan dan juga serai. Jangan lupa juga siapkan 1 liter santan. Dan untuk cabai rawit, karena aku hanya ada 5 cabai rawit, aku tambahkan 2 sendok makan sambal goreng yang sudah dimasak. Pertama kita akan buat berasnya dulu. Jadi di sini kalian haluskan 2 siung bawang putih dan juga jahe. Ini kita ulek hingga halus. Jika sudah halus, kalian bisa angkat dan sisihkan sebentar. Lanjut siapkan wajan, lalu masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Tambahkan sekitaran 900 ml air atau disesuaikan dengan jenis beras. Masukkan bumbu halus tadi dan juga 1 sendok makan garam. Dan juga masukkan daun pandan. Lalu diaduk hingga bumbunya itu tercampur merata. Jadi sebelumnya aku tambahkan 1 sendok makan garam agar berasnya atau nasinya itu berasa. Kalau kalian ingin ganti dengan kaldu itu juga bisa, kalian sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Lalu kita masak berasnya hingga airnya itu surut atau habis. Jika airnya sudah surut, kalian bisa pindahkan pada panci yang sudah diberi air bagian bawahnya. Lalu ini kita masak aja hingga dia matang, gunakan api sedang. Dan untuk 1 ekor ikan cakalang di sini kalian suir-suir saja sampai seperti ini. Lalu rendam sohun. Selanjutnya kita akan haluskan bumbu untuk lauk atau ikannya. Kita ulek pertama bawang merah dan bawang putih hingga dia halus. Setelah bawang merah dan bawang putihnya sudah halus, kalian tambahkan kemiri dan juga jahe. Ini kita ulek kembali hingga dia halus. Terakhir kita tambahkan saja cabai rawit lalu diulek hingga tercampur rata. Di sini aku uleknya secara terpisah agar dia lebih cepat. Dan jika bumbunya sudah halus, kalian bisa angkat dan sisihkan. Lalu kita periksa dulu nasinya apa sudah matang. Ini bisa dibongkar dulu agar nasinya itu bisa matang merata. Jika masih belum matang, kalian tutup kembali dan tunggu hingga nasinya itu matang. Lanjut kita akan membuat lauk atau isian. Tuang sedikit minyak, tunggu hingga panas. Jika sudah panas, masukkan bumbu halus yang sudah diulek tadi. Kita aduk-aduk. Ini tinggal ditumis hingga wangi. Masukkan juga daun pandan dan juga serai yang sudah digeprek. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Jika bumbunya sudah wangi, tuangkan ikan yang sudah disuir-suir tadi. Lalu kita aduk hingga bumbunya tercampur merata. Ini gunakan api sedang cenderung kecil saja agar tidak mudah gosong. Lalu tambahkan sambal goreng. Kalau kalian ingin pedas, kalian bisa tambahkan, kalau tidak bisa di skip. Ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu tuangkan 200 ml santan, lalu kita aduk hingga tercampur merata. Lalu beri bumbu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu, dan setengah sendok teh lada atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini kita aduk hingga bumbu tercampur merata dan sudah mulai kering. Lalu
Lalu bisa dikoreksi rasa, apabila masih kurang kalian bisa tambahkan kembali sesuai selera. Agar lebih enak, di sini aku tambahkan saus tiram secukupnya atau setengah sendok teh. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Setelah itu matikan kompor dan masukkan bihun yang sudah direndam tadi dan digunting agar tidak terlalu panjang-panjang. Ini tinggal dicampur hingga merata. Dan ini dia isiannya sudah siap, kita dinginkan sebentar. Ini juga nasinya sudah matang, kita matikan kompor. Selagi menunggu nasi dan lauknya itu dingin, kalian siapkan daun 2 macam, ada yang kecil dan juga yang besar. Kalian bisa lihat di video. Lalu ambil 1 lembar daun yang berukuran kecil, ini sudah dibersihkan ya. Lalu kita tuang di atasnya 1 sendok makan lebih nasi ketan yang sudah agak dingin. Lalu kita tekan-tekan atau diratakan. Pastikan dia agak tipis. Jika sudah rata seperti ini, kalian bisa beri isian lauknya, itu disesuaikan saja. Di sini aku tambahkan sekitaran 1 sendok makan. Setelah itu bisa kalian gulung. Pastikan isiannya akan tertutupi dengan nasinya. Gulung secara perlahan, hati-hati daunnya itu bisa sobek. Selesai digulung, kalian letakkan kembali di atas daun yang agak besar atau daun muda. Ini kita gulung kembali lagi. Setelah itu ambil bagian ujung daun, lalu kalian lipat dan kalian stapler seperti ini, atau bisa menggunakan tusuk gigi. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya juga, ini dilipat lalu di stapler dan hasilnya seperti ini. Lakukan kembali, ambil 1 sendok makan nasi, letakkan di bagian atas daun, lalu kita ratakan atau pipihkan. Jika sudah, letakkan isian, lalu kita lipat kembali. Letakkan di atas daun muda atau daun yang agak besar, lalu kita lipat. Setelah itu kita lipat di bagian ujung atas dan di bagian bawahnya juga, lalu kita stapler ini agar tidak terlalu terbuka saat dibakar nanti. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita lakukan aja sampai semuanya habis atau selesai. Dan ini dia hasilnya sebanyak ini. Selanjutnya untuk memanggangnya, kalau kalian punya alat panggang kalian siapkan saja. Kalau tidak ada, kalian siapkan saja wadah di atas, letakkan di atas kompor. Lalu kita akan olesi sedikit minyak di bagian daunnya yang di bagian luar, agar saat membakarnya itu daunnya itu tidak gosong dan keriput. Letakkan di atas wadah dan kita olesi semua sampai semuanya habis dan selesai. Ini dia hasilnya setelah diolesi minyak. Ini sudah bisa dinyalakan kompornya. Gunakan api sedang saja agar dia tidak cepat gosong. Ini tinggal kita panggang sebentar. Jika sudah mulai gosong di bagian bawah, itu kalian bisa balik. Dan kita tunggu hingga dia matang merata semuanya. A few moments later. Jadi ini dia sudah matang, ini sudah bisa diangkat. Ini diangkat dan didinginkan sebentar sebelum disantap. Panggang kembali sisanya sampai habis.
Dan ini dia lalampa atau lemper ikannya sudah jadi. Ini sudah bisa kita makan, selagi masih hangat juga sudah bisa dimakan, tapi hati-hati panas. Ini kita lepaskan dulu dari daunnya. Ini daunnya aman banget, 2 lapis, jadi dia gosongnya itu tidak sampai ke dalam. Isiannya tebal dan juga banyak. Ini juga cocok dijadikan sebagai kue untuk berbuka puasa nanti atau takjil. Isiannya juga banyak, makan satu aja sudah pasti kenyang. So, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye. Assalamualaikum.